Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sang Pendongeng. Untuk para pendengar Sang Pendongeng yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat Sang Pendongeng. Sebut saja namanya Santo. Saat kejadian yang akan diceritakan oleh Santo ini sekitar tahun 90-an, dan kejadian itu terjadi di daerah Jawa Timur. Jadi Santo ini sudah jadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Jadi sekitar usia 40 hari setelah dia dilahirkan, ibunya Santo ini meninggal. Kemudian sekitar usia 7 tahun, ayahnya Santo ini meninggal. Jadi bisa dibilang Santo ini sejak dari bayi yang mengurus dan membesarkan itu neneknya. Dan Santo ini bisa terbilang jadi cucu kesayangan atau cucu emas lah, seperti itu. Jadi Santo ini sangat dimanjakan oleh neneknya dari ibunya Santo ini. Dan ibunya Santo ini 3 bersaudara. Jadi Santo ini punya bude, seperti itu, kakak dari ibunya, dan memiliki tante dari ibunya. Saat itu Santo hidupnya sangat enak, bisa terbilang enak, karena bagaimanapun juga neneknya Santo ini memiliki beberapa usaha. Jadi warga sekitar kampung di situ menyebut keluarganya neneknya Santo ini priayi. Itu jadi orang yang sebut bangsawan lah zaman itu. Sekitar tahun 80-an 70-an itu orang yang memiliki kedudukan atau kasta seperti itu sebutannya priayi. Singkat cerita, waktu terus berjalan dan Santo ini semakin besar, semakin dewasa, dan neneknya Santo ini sebut saja namanya Bu Sumi. Sumi ini memiliki sakit komplikasi seperti itu. Jadi sakitnya ini sakit jantung, sakit darah tinggi, liver. Jadi udah dibilang kronis lah, parah. Hingga akhirnya waktu Santo berusia sekitar 10 tahun, neneknya Santo ini yang bernama Bu Sumi ini meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, Bu Sumi ini sudah menulis sebuah wasiat yang mengatakan bahwa perusahaan dan rumah milik Bu Sumi itu diwariskan kepada Santo. Sedangkan untuk bude dan tantenya Santo ini mendapatkan sebidang tanah. Singkat cerita, karena Santo waktu itu masih usia 10 tahun dan dia tidak mengerti dengan hal seperti itu, maka perusahaan ini dikelola oleh tantenya. Dan saat itu tantenya baru saja menikah, dan rumah yang mengurus adalah budenya Santo. Jadi saat itu Santo setelah meninggal neneknya ini tadi, Santo ini cukup merasa kehilangan dan semuanya berubah. Yang dulunya Santo ini dimanjakan, namun saat neneknya ini meninggal, semuanya berubah. Jadi Santo ini
dijadikan seperti pembantu di rumah tersebut. Singkat cerita, Santo pun sudah menginjak ke bangku SMA. Dia semakin besar, semakin dewasa, maka akhirnya tantenya Santo ini sudah bersepakat dengan budenya untuk menjual rumah peninggalan dari ibunya tersebut atau peninggalan dari neneknya Santo ini. Dan saat itu pastinya Santo tidak akan didengar oleh mereka berdua. Sedangkan di surat wasiat tersebut, Santo adalah pewarisnya yang mewarisi rumah dari neneknya dan juga usahanya atau perusahaannya. Dan singkat cerita, rumah dari Bu Sumi ini pun laku terjual. Maka tantenya Santo ini berpindah rumah ikut dengan keluarga suaminya, dan budenya ini dia sudah memiliki rumah yang di luar pulau seperti itu, sebut saja di Bali seperti itu. Dia sudah memiliki rumah. Jadi budenya ini pindah tinggal di Bali dan tantenya ini pindah tinggal di sekitar rumah mertuanya. Singkat kata, Santo ini bingung dia akan kemana, karena yang dia miliki ya hanya rumah itu, peninggalan dari neneknya. Saat itu Santo mulai bekerja sambil sekolah. Jadi sepulang dari sekolah, Santo ini bekerja serabutan. Kadang dia ya menjual koran, kadang mencuci bus, kadang mencuci gerbong kereta api. Kerja apapun dia lakukan oleh Santo agar dia tetap bisa sekolah dan bisa bertahan hidup. Dan dia pun bisa tidur di terminal, di stasiun, di emper toko. Padahal semua orang wilayah tersebut tahu bahwa Santo ini cucu dari Bu Sumi yang dibilang orang bangsawan lah, orang priayi, orang terpandang di daerah tersebut. Waktu terus berjalan hingga Santo ini lulus dari sekolah SMA dan dia mendapatkan beasiswa. Dia bisa melanjutkan ke kuliah. Dan saat itu Santo ini disuruh tinggal oleh tetangganya Bu Sumi ini sama neneknya Santo ini yang sudah seperti keluarga. Akhirnya Santo dibilang, "Le, kamu tinggal di rumahnya Budi saja, daripada kamu tidur kayak gitu, kasihan. Ya, kamu itu tidur sama Mas Enggar sana." Enggar itu adalah anak dari, sebut saja namanya Budi Endang. Jadi akhirnya Santo pun tidur di rumah itu dan membantu keseharian dari Budi Endang yang berdagang di pasar menjual sembako. Dan kejadian ini mulai terlihat di saat pemilik baru dari rumahnya neneknya Santo ini menempati, karena di saat rumah neneknya Santo ini dijual dan dibeli oleh orang tersebut tidak langsung ditempati, karena dia harus mengikuti suaminya untuk bertugas di luar pulau. Dan saat itu suaminya dan istrinya ini dan ketiga anaknya kembali ke daerah tersebut dan menempati rumah yang sudah dibeli. Saat itu Santo berpikirnya, oh, rumah nenekku sudah ada yang nempatin. Jadi meskipun terbesit rasa sedih karena dia mengingat masa-masa dia kecil dengan neneknya, tapi inilah
faktanya keadaannya bahwa rumah ini sudah milik orang lain. Singkat cerita, mulai terdengar desas-desus berita miring bahwa di rumah neneknya Santo ini sering terjadi penampakan seperti itu. Jadi dari beberapa warga ini menceritakan bahwa sering sekali terlihat ada Bu Sumi sedang duduk di teras rumahnya sambil duduk di kursi goyang yang memang itu kursi kesayangan dari Bu Sumi. Karena waktu rumah itu dijual sekalian dengan isinya, jadi tidak hanya rumahnya plus isinya juga dijual semua. Singkat cerita, mulai banyak berita-berita, cerita-cerita miring hingga suatu ketika saat itu hujan begitu deras dan petir itu menyambar-nyambar, angin pun sangat kencang, dan saat itu Santo ini tidak bisa menuju pulang. Jadi dia mau tidak mau berteduh di pos. Di pos ini tepat di seberangnya rumahnya neneknya Santo yang dahulu, yang sudah sekarang dimiliki orang lain. Saat itu dari jauh Santo melihat mengenang rumah tersebut dan dia sesekali meneteskan air mata karena mengingat semasa hidup neneknya. Tiba-tiba Santo ini dikejutkan dengan suara teriakan yang cukup keras dari arah rumah tersebut. Dan saat itu Santo mulai berpikir, yang teriak siapa tadi? Kok kayaknya dari arah situ ya? Tapi siapa ya? Saat itu mata Santo dan pendengarannya mulai ditajamkan dan dia mencari sumber asal suara teriakan tersebut. Dan saat dia mulai mengamat-ngamati dan mulai mencoba mencari sumber suara, terulang lagi teriakan itu yang sangat kencang dari dalam rumah neneknya. Dan Santo makin berpikir, itu siapa yang berteriak ya? Ternyata saat Santo sedang berpikir, tiba-tiba pintu ruang tamu atau pintu rumah yang ditempati oleh orang baru ini dibuka dan ada seorang wanita berteriak dan meminta tolong. Saat itu Santo bingung, orang itu kenapa kok ketakutan? Apa jangan-jangan dia ngeliat tikus, apa kejatuhan cicak gitu? Karena kan biasanya kalau perempuan kejatuhan cicak langsung teriak, pikir Santo saat itu. Maka Santo pun bergegas segera berlari menyeberangi jalan dan menuju rumah tersebut. Saat itu Santo bertanya kepada seorang wanita muda yang sepertinya ketakutan berdiri di depan teras rumahnya. Santo ini bertanya, "Mbak, maaf Mbak, ada apa ya? Kok teriak-teriak? Memang Mbak habis lihat apa?" Tanya Santo dengan bingung. Saat itu wanita ini benar-benar ketakutan dan menjawab sambil gemetaran. Dia berkata, "Mas, tolong saya Mas. Itu Mas di dalam rumah, itu di meja makan Mas. Ada yang nangis, ibu-ibu. Siapa itu? Sedangkan saya di rumah sendirian Mas. Tolong Mas, bantu saya," ucap dari wanita muda ini. Dan saat itu Santo berpikir, ibu-ibu, siapa ibu-ibu? Awalnya dia berpikir ibu dari wanita muda ini. Ternyata bukan ibunya, karena saat itu wanita ini di rumah sendirian. Singkat cerita, Santo pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan memastikan siapa wanita yang menangis di meja makan yang dimaksud oleh wanita muda ini. Dan ternyata saat Santo masuk ke dalam rumahnya dan melihat ke arah ruang makan, dan di situ tidak ditemukan siapa-siapa, tidak ada satu orang pun. Saat itu Santo berpikir, jangan-jangan ini perempuan mau jebak aku, pikirnya Santo.
Akhirnya Santo berkata kepada wanita itu, "Mbak, maaf ya, itu tadi saya lihat di meja makan tidak ada siapa-siapa itu Mbak. Memangnya Mbak melihat siapa?" Saat itu wanita itu mulai bingung dan memastikan bahwa tadi dia benar-benar melihat ada seorang wanita yang usianya sekitar 45 tahun atau 50 tahun. Dia mengenakan baju kebaya dan kain panjang serta rambutnya disanggul. Dan saat wanita itu mengatakan seperti itu, sontak Santo ini matanya terbelalak karena yang dikatakan oleh wanita itu ciri-cirinya persis sekali dengan neneknya Santo semasa hidup. Saat itu Santo berpikir, masa sih ini perempuan melihat nenek, sedangkan nenek kan sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Cuman Santo mencoba tenang. Saat itu Santo berkata, "Sudah Mbak, silakan masuk. Sudah tidak ada apa-apa." Kata perempuan itu mengiyakan dan terlihat sekali di wajahnya masih ketakutan. Dan waktu pun terus berlalu berjalan setelah kejadian itu. Namun ternyata kejadian itu terulang kembali. Dan hal itu terulang kembali anak dari pemilik rumah itu lagi. Dan dia berkata bahwa dia benar-benar melihat sosok seorang wanita yang berusia sekitar 50 tahunan. Dia sedang menangis di meja makan. Dan saat itu Santo mulai berpikir, mana mungkin nenekku menjadi hantu. Dan kalau memang seperti itu, kenapa tidak aku aja yang ditemuin? Pikir dari Santo. Maka singkat cerita, Santo pun meminta izin kepada sang pemilik rumah. Dia berkata, "Bu, maaf ya, saya boleh tidak untuk bermalam di sini. Dan perkenalkan Bu, sebelumnya saya ini cucu dari Bu Sumi, pemilik rumah ini yang dahulu." Dan saat itu pemilik rumah itu ibu-ibu ini dan ada seorang bapak yang terlihat bijaksana. Dia berkata, "Oh ya, silakan Nak, kalau memang hal itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi," ucap dari bapak-bapak ini. Dan maka saat itu malam itu juga Santo duduk di teras belakang rumah yang dibeli oleh orang ini, dan dia ingin memastikan, dan dia berpikir, benarkah yang dilihat dan dijadikan gosip oleh masyarakat ini adalah neneknya? Karena bagi Santo, semua orang yang meninggal tidak akan mungkin ada di muka bumi lagi, dan semua itu yang disebut hantu dan sebagainya itu tidak ada. Itu hanya pola pikir manusia, dan itu hanya karena buatan film. Itu dalam benaknya Santo. Dan sekitar jam 1 malam, saat itu penghuni rumah ini sudah tidur semua, masuk ke kamar masing-masing dan tidur semua. Sedangkan Santo tidak, Santo masih duduk di teras belakang sambil ditemani secangkir kopi hitam. Dan karena memang Santo ini suka minum kopi. Dan saat itu sampai sesekali Santo ini melihat ke arah langit. Dalam hati kecilnya dia memanggil neneknya. Dia menyebut nama neneknya. Dia berkata, "Mbah, memang Mbah Iki ada di sini, di rumah ini. Muncul loh Mbah, aku kangen. Sampean mau ngomong apa Mbah? Jangan nakut-nakutin orang. Sudah Mbah, datang temuin aku Mbah," ucap si Santo ini tadi dari dalam batinnya. Sambil dia menatap ke langit, dan entah bagaimana datangnya angin tiba-tiba berhembus menerpa wajahnya Santo. Saat itu Santo berkata dalam hatinya, "Wih, anginnya enak, adem."
seger. Jadi mungkin kalau orang lain yang merasakan angin itu, orang itu akan berkata merinding atau takut. Tetapi tidak bagi Santo. Dan saat itu juga saat Santo terterpa oleh angin, matanya terpejam dan dia tersenyum menikmati hembusan angin ini. Dan tiba-tiba Santo ini merasa ada yang melihat dari arah ayunan. Dan memang Santo ini dulu waktu masih kecil-kecil gitu, dia suka bermain ayunan bersama neneknya ini. Dan saat itu segeralah Santo ini membuka matanya. Dan benar saja, memang di ayunan tersebut terlihat jelas sosok dari Bu Sumi, bukan lain neneknya Santo ini. Saat itu Santo sebetulnya tidak percaya. Dia berkata, ini aku sedang mimpi, apa beneran nenekku nongol? Kan nenekku kan sudah meninggal. Itu siapa? Pikir Santo sambil sesekali mengucek-ucek matanya seperti itu. Akhirnya dia berkata, Santo ini memastikan ini benar neneknya atau bukan. Seperti itu. Dia bertanya kepada sosok yang sedang duduk di ayunan itu. Dia berkata, wih mbah Putri, iki Mbak Putri, ucap Santo sambil melangkahkan kakinya menuju ke ayunan. Dan saat itu Santo melihat neneknya ini sambil tersenyum ke arah Santo. Dan saat itu Santo berkata, Mbah jangan nakut-nakutin orang ya. Orang kampung ini taunya Mbah ini sudah meninggal. Kalau Mbah kayak gitu suka nongol terus nangis, terus apa orang takut Mbah. Udah Mbah tak ikhlasin, Mbah yang tenang di sana. Jangan nongol-nongol lagi ya Mbah, ucap dari Santo. Dan saat itu pemilik rumah baru dari Bu Sumi ini ternyata melihat yang dilakukan sama Santo di taman belakang rumah. Dan mereka melihat dari lantai 2 seperti itu. Dan mereka berpikir, ini Santo ngomong sama siapa? Di depan ayunan itu kok dia ngomong. Dan sepertinya dia ngomong serius sekali. Dan ditambah lagi tidak ada angin, ayunan ini bergerak. Seakan-akan ada orang yang sedang duduk di situ. Dan saat itu Bu Sumi, sosok Bu Sumi ini tidak memberikan jawaban. Dan dia hanya tersenyum ke arah Santo. Dan saat itu terasa cepat. Dan Santo berpikir kejadiannya hanya berapa menit seperti itu. Namun ternyata tiba-tiba Santo ini sudah mendengar orang targim akan azan subuh. Dan saat Santo menoleh ingin melihat jam dan berbalik lagi ke arah ayunan, ternyata sosok Bu Sumi sini sudah nggak ada, sudah menghilang. Dan singkat cerita, pagi pun tiba dan Santo ini menjalankan sholat subuh sambil dia berpikir dengan apa yang dia alami, dan dia tidak menceritakan kepada siapapun. Dan saat itu Santo mencoba mencari dan dia mulai bertanya kepada salah satu ustadz di daerah tempat tinggalnya Santo ini. Si Santo ini bertanya kepada ustadz ini, Pak Ustadz, memangnya kalau orang sudah meninggal itu benar ya jasadnya meninggal tapi rohnya gentayangan? Tanya dari Santo ini. Kemudian Pak Ustadz ini pun menjelaskan kepada Santo. Kata Pak Ustadznya, oh, orang kalau sudah meninggal itu ya kembali ke tanah, dimakamkan. Sedangkan rohnya sendiri ya kembali ke rahmatullah, kembali ke hadapan Allah. Jadi nggak ada namanya hantu, setan, demit, kuntilanak, genderuwo apa, itu nggak ada. Itu cuma cerita. Jadi kamu jangan, otakmu jangan terkontaminasi dengan cerita-cerita yang nggak jelas itu yang bisa menyesatkan, ucap dari Pak Ustadz. Dan saat itu Santo bertanya lagi kepada Pak Ustadz, lalu
yang diomongin sama orang warga kampung ini apa, Ustadz? Katanya mereka melihat sosok nenek saya yang duduk di teras sambil memainkan kursi goyang. Terus pemilik rumah juga beberapa kali mengatakan melihat nenek saya sedang menangis di meja makan di ruang tamu. Itu apa, Pak Ustadz? Apakah itu benar roh dari nenek saya atau bagaimana? Disitulah Pak Ustadz ini menjelaskan bahwa itu yang terjadi, yang dilihat adalah jin kori. Jin kori itu adalah jin yang memang mengikuti kita sejak kita lahir. Kalau orang Jawa biasanya mengenalnya kakang kawah adi-adi-adi. Jadi sosok jin ini pasti tahu apapun yang dilakukan oleh kita, kebiasaan apapun, dia pasti tahu. Dan jin korin ini juga tahu, dan dia bisa tidak terima bila ada sesuatu anak keturunannya yang melanggar yang sudah menjadi ketetapan dia. Saat itulah Santo ini berpikir ulang dan mulai mengingat-ingat sebetulnya yang membuat jin korin dari Bu Sumi ini tidak terima apa ya? Kok sampai mengganggu pemilik rumah baru? Setelah beberapa saat Santo ini terdiam dan berpikir, akhirnya dia teringat saat kejadian setelah neneknya meninggal, rumah peninggalan dari Bu Sumi ini yang diwariskan kepada Santo ternyata dijual oleh tantenya, dan hasil penjualan itu dibagi dua oleh tante dan budinya Santo, sedangkan Santo tidak diberi sama sekali, tidak diberi hak yang seharusnya haknya Santo dimiliki oleh mereka berdua. Singkat cerita, Santo ini pun meminta izin kembali kepada pemilik rumah baru Bu Sumi, dan lagi-lagi pemilik rumah baru Bu Sumi ini mengizinkan. Dan saat itu Santo sangat yakin bahwa itu bukan neneknya, tetapi itu sosok jin korin yang menyerupai Bu Sumi neneknya. Singkat cerita, saat itu hari Kamis malam Jumat, udaranya cukup dingin karena dari pagi hingga sore hari turun hujan yang cukup deras. Saat itu diulangin kembali, Santo ini duduk di teras belakang dan dia lagi-lagi memanggil nama neneknya agar datang. Dan tidak lama kemudian, benar, yang wujudnya seperti neneknya, jin korin ini datang. Dan saat itu datang tepat berdiri di depannya Santo. Saat Santo membuka matanya, maka terkejutlah Santo melihat sosok Bu Sumi ini, tapi tidak menggunakan baju kebaya dan kain panjang lagi, dan rambutnya pun acak-acakan, dan wajahnya pucat, matanya terbelalak merah. Dan saat itu Santo berpikir, ini pasti dia akan menakut-nakuti saya, karena Santo sangat yakin neneknya tidak mungkin seperti itu kepada dirinya. Saat itu juga Santo ini berkata kepada jin korin ini, dia mengatakan, aku sudah tahu kamu siapa, kamu hanya menyerupai wajah nenekku, sedangkan nenekku sendiri sudah kembali ke rahmatullah dan tidak mungkin datang ke bumi ini lagi. Maka saat ini juga jangan pernah ada di rumah ini, karena rumah ini sudah milik orang, dan jangan pernah kamu mengganggu, ucap dari Santo sambil menunjuk ke arah jin korin yang wujudnya menyerupai Bu Sumi. Saat itu jin korin ini pun menjawab dari kata-katanya Santo ini tadi. Jin korin ini berkata, kowe cah cilik ra usah melu campur, gak usah melu-melu. Kowe iki dibelani kok malah belani wong sing keblangsak, wong sing salah. Kowe iki
dibelani ra kesuwun malah ngusir aku. Opo karepmu? Opo kowe njaluk tak pateni saiki? Kata sosok jin kon ini berkata, kamu itu saya bantuin, saya tolongin. Kamu tuh bukan terima kasih, tapi kamu malah mengusir aku. Dan saat itu Santo bertanya, kamu nolong saya apa? Rumah ini sudah dijual dan sudah menjadi hak milik orang lain. Jadi jangan memfitnah nenek saya dengan cara kamu menyerupai wujud nenek saya. Maka singkat cerita terjadilah pertarungan antara Santo dan jin korin ini yang menyerupai wajah dari Bu Sumi. Dan saat itu, saat terjadi pertarungan tersebut, dan Santo mengerti doa-doa dan dia pun membaca ayat-ayat Quran yang sudah dia pelajari. Dan saat itu lampu di rumah tersebut di lantai 1 semuanya meledak, pecah. Dan saat itu pemilik rumah mulai ketakutan. Dan di lantai 2 pemilik rumah ini ada yang berteriak karena katanya melihat sosok yang menyeramkan dengan rambut yang acak-acakan, mata yang terbelalak, dan menunjuk sambil berkata, ojo panggoni oma kene, iki dudu hakmu, iki ngene putuku, ngaliyo kon, sopo kon, ucap dari sosok tersebut. Maka saat itu kondisinya cukup mengerikan, cukup membuat panik. Maka Santo pun berusaha menolong pemilik rumah ini lari ke lantai 2 untuk mengetahui siapa yang mengganggu. Dan dalam hati kecil Santo ini sudah yakin bahwa jin korin inilah yang mengganggu. Saat itu, saat Santo berlari menuju lantai 2, terdengar tawa dari jin korin ini yang cukup keras, seakan-akan dia menertawakan Santo. Singkat cerita, Santo ini pun berduel dengan jin korin ini dan dikejar kemanapun larinya. Dari lantai 2 lari ke lantai 1 lagi, kemudian berlari ke teras rumah belakang, terus berlari lagi ke dekatnya kolam renang, dan itu dilakukan, dikejar terus sosok ini. Dan akhirnya hampir menjelang subuh, sekitar jam 3 pagi, sosok ini bisa dilumpuhkan oleh Santo. Dan saat itu Santo berkata, kamu jangan pernah ada atau datang lagi ke rumah ini dan memfitnah nenek saya yang sudah meninggal. Bila hal itu terjadi lagi, kemanapun kamu pergi, aku akan mengejar kamu dan akan aku habisin, aku bakar kamu, ucap dari Santo. Singkat cerita, hal itu sudah bisa dilalui dan rumah Bu Sumi yang saat itu sudah dimiliki oleh orang lain kembali tenang, dan semua fitnah itu sudah dihapus dan bisa diselesaikan. Tidak ada lagi warga yang mengguncingkan rumah Bu Sumi tersebut. Semoga saja dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada yang namanya hantu, setan, atau apapun. Yang ada adalah jin korin. Atau bisa terjadi itu karena ketakutan kita sendiri. Dan tidak ada satupun orang yang tahu bahwa bagaimana wujud sesungguhnya. Meskipun wujud mereka menyerupai siapapun, tapi pasti kita akan dalam lindungan Allah. Dan mereka memang juga bangsa yang diciptakan oleh Allah. Maka dari itu, saya mohon maaf jika salah-salah kata, dan semoga kisah ini bisa dipetik hikmahnya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.